datang di podcast Tanya Jawab. Gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Balik lagi sama kegiatan-kegiatan yang ada di XFM Blora. Jadi kita akan berbagi cerita seru nih mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu podcast pernikahan dini. Pasti di antara teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah podcast. Nah, untuk teman-teman kegiatan podcast kali ini kita akan membahas seputar pernikahan dini. Tujuan dari diadakannya kegiatan podcast pernikahan dini yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya edukasi mengenai pernikahan, terutama pada usia dini yang mencakup sex education, psikologis, dan keagamaan, serta mengubah pola pikir masyarakat khususnya masyarakat Blora mengenai dampak dari pernikahan dini. Sebelumnya perkenalkan saya Mila dan Wilda selaku host, dan kami memiliki seorang tamu istimewa di sini hari ini untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu pernikahan dini. Saya senang sekali memperkenalkan Mbak Iva kepada Anda semua. Selamat datang Mbak Iva. Halo, selamat datang Mila, Wilda. Gimana punya kabar juga? Gimana nih kabarnya Mbak Iva? Oh, kabar saya pastinya bisa terlihat di sini ya. Alhamdulillah sehat, dan untuk pendengar radio XFM dimanapun Anda berada bisa terhalang juga dari suara saya. Penuh semangat jadinya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah, mari kita mulai pertanyaannya ya Mbak. Bagaimana boleh. pandangannya Mbak Iva nih mengenai pernikahan dini? Oke, tadi mengambil tema pernikahan dini, agak horor juga ya temanya, tapi nggak masalah. Itu merupakan edukasi karena memang mungkin dari data yang ada pernikahan dini masih besar ya prosentasenya di Indonesia gitu ya. Namanya pernikahan dini, pernikahan yang dini otomatis pernikahan yang belum pada usianya ya. Betul. Karena memang dari pemerintah sendiri menganjurkan menikahlah sesudah usia 19 tahun, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau sebelum usia 19 tahun itu berarti dinamakan pernikahan dini. Itu ada lagunya loh. Jadi pastinya karena pernikahan dini itu kenapa dilarang? Biasanya kan pertanyaan gitu, kenapa dilarang? Toh kita saling cinta sih. Nah, itu kenapa? Dampaknya tuh sangat besar sekali bagi mental si pelaku, dampaknya dari fisiknya gitu ya, mentalnya pasti yang istilahnya usia-usia seperti itu masih menuntut ilmu misalnya, tapi sudah harus menikah, ngurus anak, ngurus keluarga, pastinya mentalnya sudah berkembang sebelum waktunya gitu ya. Dari segi fisik sudah hamil misalnya, udah melahirkan ya, jadi di usia yang belum tepat, ada gangguan-gangguan kesehatan yang lain, pastinya juga bodinya yang biasanya seperti kamu ternyata sudah nggak se-oke kayak mak-mak misalnya gitu ya. Itu dari fisik, serta pastinya menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga ya, apalagi maaf yang memang kondisi keuangannya belum mapan, itu biasanya sangat berpengaruh sekali ya dalam mengarungi dunia keluarga itu sendiri. Jadi memang kenapa pernikahan dini itu ditekan perkembangannya, bahkan bisa tidak ada di Indonesia karena itu sangat berpengaruh dari segi mental, fisik, dari menimbulkan masalah-masalah keluarga yang di luar ekspektasi kita seperti itu. Berarti pernikahan dini tersebut berdampak negatif banget ya Mbak, bagi kesehatan mental. Iya betul, dampaknya hanya negatif saja, kalau positif nggak ada. Gitu ya. Oke, menurut Mbak Iva juga nih, apakah umur dapat mempengaruhi tingkat kematangan seorang untuk menikah? Oh iya dong, itu pasti ya. Karena usia dapat mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah, karena secara logika nih ya, secara logika semakin bertambahnya usia itu pasti maka semakin lebih memahami dan mempertimbangkan keputusan untuk melakukan pernikahan. Jadi kalau usiamu nih misalnya usia 18 menikah, pasti kan pengalaman hidupnya belum makan banyak asam garam kehidupan juga gitu ya. Beda halnya kalau usia pada waktunya misalnya pada usia 25 tahun, 22, 23, 24 bahkan seterusnya, itu kan pasti juga ke tingkat kematangan seseorang itu pasti sudah bisa terlihat dari segi usia juga. Meskipun tidak menjamin usia yang tua itu lebih maksudnya kematangannya lebih, tapi biasanya survei membuktikan kalau usianya lebih matang juga pengalaman hidupnya lebih besar seperti itu. Jadi sudah ada waktu mengakhiri kematangan seorang untuk menikah ya Mbak? Iya dong. Jadi mengapa negara ini
ini membatasi pernikahan usia 19 tahun ke atas ya, karena itu usia itu sangat berpengaruh besar untuk hidup seseorang, kelangsungan kehidupan seseorang, apalagi dalam hal mengarungi bahtera kehidupan gitu, keluarga khususnya ya. Selanjutnya menurut Mbak Iva nih, mengapa pernikahan dini masih terjadi dalam konteks budaya dan tradisi? Ya, ini karena pastinya kurangnya ilmu, pengetahuan, ketidaktahuan anak terhadap seksualitas. Mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pranikah. Ngerti nek mau enak toh. Nah, dia tidak memikirkan hal-hal negatif yang lebih besar dari itu. Jadi, yaitu tadi kurangnya pengetahuan ya, dari segi agama juga harus dipertebal ya, pendidikan juga harus diikuti pendidikan yang matang juga, supaya apa? Supaya kita lebih banyak ilmu. Nah, kira-kira nanti kalau saya melakukan ini efek resikonya apa ya, faktornya atau hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi seperti apa ya. Nah, kalau makin banyak ilmu agama, fondasi agama dan ilmu pendidikan kita dapatkan, insya Allah juga kita makin mempertimbangkan lagi hal-hal yang mau kita kerjakan, termasuk pernikahan dini gitu Mila Wilda. Ya, berarti berapa nih menurut Kak Iva kematangan seorang untuk menikah itu? Ya, karena tadi sudah dibatasi pernikahan kalau bisa 19 tahun ya, 19 tahun ke atas ya. Jadi kalau saya pribadi ditanya, paling tidak usia 25 tahun lah itu usia kematangan ya. Kalau cewek boleh lah 23, kalau cowok mungkin lebih 25 boleh sampai 30 ya. Karena sekarang kan gini, kenapa dibatasi atau lebih usianya 19 tahun? Karena usia itu usia untuk menuntut ilmu gitu ya, bukan usia gue mau pengen naik uang atau menciptakan keluarga baru gitu. Kalau waktunya untuk menuntut ilmu, yuk gunakan sebaik mungkin. Karena apa? Madrasah utama itu ada nanti keluarga. Jadi kamu nanti punya keturunan yang hibrida juga, yang bagus-bagus juga gitu. Kalau semuanya dipertimbangkan, ya pertama dari segi usia, tingkat kematangannya memang harus diperhatikan. Kalau tidak ya, misal kalau perempuan ya 20 sampai 25, kalau cowok ya 25 sampai 30 lah menurut saya gitu. Jadi Mbak, usia kematangan seorang untuk menikah itu seperti itu ya Mbak? Iya, memang. Jadi pesan saya, karena ini saya berhadapan sama Mila, Wilda dan pendengar Radio Sahabat Blora, semoga tidak terjadi ya. Apalagi sekarang usiamu mungkin masih 17-18, waktunya belajar. Jadi ya memang harus belajar gitu. Ya. Selanjutnya Mbak Iva, mengapa usia menjadi penting untuk batasan menikah ya Mbak? Ya, karena dampaknya meliputi masalah yang tadi. Yang pertama saya single, fisik, mental ya. Ada juga pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan peluang untuk dua potensi tersebut, serta konsekuensi sosial yang serius. Jadi ya udah, kalau memang dampaknya sebesar itu, kalau bisa jangan sampai hal itu terjadi, apalagi di generasimu dan adik-adikmu nanti. Jadi yang udah terjadi, ya udah harus kita segera tanggulangi faktor resiko tersebut. Kalau yang belum, jangan sampai hal itu terjadi. Gitu, Mila Wilda. Ya, berarti perkawinan dini itu banyak sekali dampaknya perceraian gitu ya Mbak? Pasti, karena apa? Tingkat kematangannya seseorang untuk, maksudnya dalam pernikahan itu tidak hanya senang aja, banyak susahnya. Kita belum siap, otomatis gambaran untuk perceraian itu lebih besar. Jadi ya bisa sebisa mungkin dari usia yang matang, tidak terjadi atau menekan angka-angka perceraian itu juga. Gitu, Mila Wilda. Ya. Apa sih Kak dampak dari pernikahan dini itu? Dampaknya tadi sudah saya single ya, dampaknya dari segi fisik, mental ya, dari namanya fisiknya seusianya, mentalnya juga biasanya melihat teman-temannya masih belajar tapi dia sudah harus mengurus anaknya misalnya, yaitu tadi fisik mental itu sangat berpengaruh besar. Jadi yaitu tadi kembali lagi, kalau ingin fisik mentalnya selalu oke, ya udah sesuai lah tahapan-tahapannya. Kalau mau waktunya belajar, waktunya menikah nanti insya Allah jodohnya pasti tepat.
Nah, tadi Mbak Iva sudah menyebutkan dampak-dampaknya ya. Gimana peranan orang tua terhadap anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini? Ya, yang pertama orang tua pastinya dapat membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks ya. Jadi seks itu mungkin dari dunia sekolah pasti juga sudah dipelajari ya. Tapi dari lingkup pertama dulu, kita keluarga itu harus lebih safety lagi, lebih pendekatan personal lagi, sering sharing kepada bapak, ibu, kakak, adik ya. Supaya apa? Karena keluarga ini adalah keluarga yang paling melindungi kita, yaitu keluarga. Jadi dari segi orang tua pastinya harus membimbing akhlak yang baik ya, pengenalan agama yang kuat, dan yang pastinya juga pendidikan yang cukup supaya nanti kedepannya tercipta generasi-generasi dari anak-anak cucunya makin baik juga gitu. Jadi misalnya nih, kamu besok kalau usianya tepat pas untuk menikah, kamu juga nanti keturunannya bagus gitu, hibrida gitu ya. Gitu, Mila Wilda. Nah, itu teman-teman edukasi terkait pernikahan dini dari Mbak Iva. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua agar tidak terlalu cepat-cepat mengambil langkah dan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong para pemuda untuk bisa melanjutkan studi terlebih dahulu, bekerja dan mendapatkan penghasilan agar rumah tangganya kelak tidak mengalami kesulitan ekonomi yang akhirnya menyebabkan perceraian. Sip, setuju. Jadi sedikit menambahkan, kalau memang dampaknya negatif banyak sekali, gak usah dijalani. Waktunya menuntut ilmu, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, sejauh mungkin, supaya kita menjadi orang yang makin bermanfaat untuk orang lain juga, mempunyai keturunan yang hibrida juga, ya, mempunyai penghasilan yang bagus juga, gitu ya, sehingga kita lebih mapan lagi ke depannya, lebih jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain lebih bagus lagi, gitu. Mila Wilda. Oke, baiklah. Nah, mungkin segitu yang bisa kita share ke Sobat XFM Bora. Sampai jumpa di program kerja kami berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Yes. Terima kasih Mila Wilda atas undangannya kali ini. Sukses selalu untuk kamu meraih cita-cita dan stop pernikahan dini ya. Sukses dalam sekolahnya. Akhir kata mungkin kita saling memberikan spirit untuk pendengar kita. Yuk kita salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam XFM. Geng.